Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang parasit Trichinella spiralis. Ada beberapa nama penyakit, ada yang menyebutnya trichinosis, ada yang menyebut trichinellosis, atau trichiniasis. Nah, penyakit ini bersifat zoonosis, artinya penyakit ini ditularkan dari hewan kepada manusia. Kasus Trichinella spiralis banyak terjadi di daerah Eropa ya, kemudian Amerika, seperti Amerika Selatan, Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat. Untuk morfologinya, yang pertama adalah stadium telur. Jadi pada cacing ini tidak ada tahap telur. Jadi cacing betina itu adalah melahirkan larva. Jadi satu induk cacing betina itu melahirkan 1.500 larva. Kemudian untuk stadium larva, jadi larva ini memiliki 4 tahap, yaitu larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Atau yang dikenal L1, L2, L3, L4. Kemudian di dalam otot, larva cacing ini berada di dalam bentuk kista. Nah, satu kista ini berbentuk elip, ya, kemudian dengan ujung tumpul dan mengandung satu larva. Nah, larvanya dapat hidup 6 bulan, bahkan bisa mencapai 30 tahun di dalam kista. Nah, larva tetap infektif di dalam kista selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya kista ini mengalami keras ya, kalsifikasi dan mati. Nah, sel-sel otot rangka atau otot lurik ini termodifikasi ya dalam waktu 20 hari. Itu akan membentuk sel perawat, kemudian dikelilingi oleh pembuluh darah yang menyediakan kebutuhan parasit. Makanya parasit ini bisa tetap hidup ya. Kemudian nanti di antara 6 sampai 9 bulan ya, ini akan bisa mulai terjadi kalsifikasi. Nah, ini yang gambaran ya larva di dalam otot ya. Jadi ini terbentuk kista ya, kemudian ada larvanya ini ya. Jadi bentuknya seperti melungker ya. Itu. Kemudian untuk morfologi, jadi tadi cacing dewasa itu ada 2 jenis kelamin, yaitu ada cacing jantan, kemudian cacing betina. Nah, cacing betina ini lebih panjang. Nah, kemudian tubuh cacing ini berwarna putih, lalu bentuknya seperti benang atau rambut. Nah, ini yang paling unik yaitu pada tubuhnya itu terdapat stikosit, artinya sederetan otot esofagus yang tersusun seperti tasbih. Ya, kemudian saluran esofagus yang halus. Kemudian cacing jantan memiliki ekor yang melengkung ke arah ventral ini. Kemudian ujung posteriornya ada 2 buah papil ya, atau conical papillae atau cervical alai atau gesper dengan masing-masing satu sisi lubang kloaka ya. Nah, ini adalah gambar dari cacing dewasa di mana ini nampak ya seperti otot esofagus yang tersusun seperti tasbih. Nah, untuk hospes stadium, jadi untuk stadium infektif itu akan berbahaya, itu adalah larva tahap 1. Kemudian stadium diagnostik itu adalah larva yang ada di dalam otot. Nah, manusia itu terinfeksi ketika mengkonsumsi daging ya. Jadi ada daging beruang, daging rusa atau babi hutan mentah yang mengandung larva tahap 1. Ya, hospes definitifnya manusia, tapi juga ada hospes alami yaitu tikus. Kemudian ada hospes intermediate yaitu babi, kuda, anjing, kucing, beruang. Nah, ini adalah gambaran siklus ya, siklus hidup. Jadi
Diri sini adalah beruang ya atau hewan beruang atau babi hutan ya, itu tidak sengaja pada waktu makan ya itu ada, memakan daging mungkin yang bangkai tikus gitu ya. Jadi, bangkai tikus ini itu sudah membawa kista ya berisi larva cacing. Nah, kemudian kista ini akan masuk ke dalam tubuh hewan-hewan ini ya sampai dicerna di lambung lalu masuk di usus. Nah, keluarlah larva dan larva nanti akan berganti kulit sebanyak 4 kali lalu menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini maka melahirkan larva. Nah, larvanya masuk di dalam otot hewan-hewan ini. Nah, ketika hewan ini mati atau diburu kemudian dijadikan makanan, ya, jadi hewan-hewan babi atau beruang ini yang akhirnya termakan oleh manusia, jadi manusianya terinfeksi karena hewan ini sudah mengandung larva di dalam otot. Nah, akhirnya manusia terinfeksi ya. Nah, manusianya terinfeksi, kemudian kistanya tadi menetas menjadi larva, kemudian larvanya akan masuk ke usus halus, ya, kemudian 4 kali ganti kulit menjadi cacing dewasa. Nah, kemudian cacing betina ini akan em, melepaskan nanti larva. Nah, kemudian larvanya akan masuk ke pembuluh limfatik atau pembuluh darah, lalu akan masuk ke otot. Ya, nah itulah nanti mulai akan menyebar masuk ke otot-otot lurik. Nah, gejala klinisnya itu adalah pada fase intestinal ya, itu adalah ketika parasit masuk ke usus, itu adalah gejalanya asimptomatik atau kalaupun ada gejalanya masih ringan ya. Jadi gejalanya 2 sampai 30 jam setelah memakan tadium infektif. Keluhannya muntah, kram, mual dan diare encer. Kemudian setelah itu pada fase, larva ya, jadi larvanya bermigrasi, itu muncul reaksi hipersensitivitas ya, karena dianggap benda asing. Karena infeksi maka muncul demam ya, kemudian, sel darah putih ya, hipereosinofil, jadi banyak. Lalu ada edema pada periorbital dan wajah ya, kemudian ada pendarahan di subkonjungtivitis Tiva dan retina. Kalau larvanya bermigrasi ke jantung, itu akan menyebabkan gagal jantung. Kalau sampai ke sistem saraf pusat, ya ada perdarahan intracerebral, radang otak, radang selaput otak, ya. Kemudian ada larva bermigrasi ke paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia. Nah, ini keparahan dan komplikasi akan muncul setelah 4 sampai 8 minggu ya. Jadi akan ada kematian kalau terkena otot jantung maupun paru-paru. Nah, untuk fase kista di dalam otot, nah otot yang terkena adalah otot lurik. Jadi ada otot ekstraokular, otot bisep, otot rahang, otot lidah, otot faring, otot leher, otot interkostal dan diafragma ya. Kemudian, nah kista ini lebih banyak ditemukan di dekat tempat perlekatan otot ke tendon dan tulang. Ya, kemudian di sekitar mata, hidung, pelipis, dan tangan juga tampak edema. Nah, ini karena ada di otot, jelas keluhannya adalah nyeri hebat pada otot. Nah, penderita juga kesulitan mengunyah, berbicara, menelan, dan bernafas. Nah, terapinya adalah kepada tahap parasitnya masih ada di usus, masih bisa diatasi dengan mebendazol, albendazol, atau thiabendazol. Ya, ketika sudah pada tahap kasus nyeri otot, sakit kepala, itu diberikan analgetik dan antipiretik. Pada kasus berat, ya kita berikan thiabendazol dan kortikosteroid dosis rendah untuk mengurangi keluhan penderita. Nah, pencegahannya adalah dengan daging-daging ya, daging babi yang akan dijual perlu diperiksa, tidak mengkonsumsi daging mentah atau kurang matang, dan paling penting adalah memberantas populasi tikus supaya tikus tidak masuk ke lingkungan di peternakan babi.
Ya, demikian materi hari ini, semoga bermanfaat.